Assalamualaikum semuanya. Halo guys, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Yuni. Di video kali ini aku mau share ke kalian diet seminggu ala ibu rumah tangga. Turun berapa kilo ya kira-kira? Penasaran? Tonton videonya sampai habis ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menyisihkan waktu untuk menonton video ini. Yang belum kenal, sebelumnya salam kenal ya. Nama aku Yuni Sarah. Aku seorang ibu rumah tangga yang berhasil menurunkan berat badan sebanyak 33 kilo. Berat badan awal aku 78 kilo, kemudian turun menjadi 45 kilo. Banyak yang bertanya prosesnya berapa lama? Prosesnya 12 bulan. Nah, sebagai manusia yang biasa, kadang aku tuh dikatain terlalu kurus waktu berat badan 45 kilo. Jadi aku mencoba menaikkan berat badan aku menjadi 50. Jadi naiklah berat badan aku 50. Tanpa disadari aku terkadang mulai agak suka kalap. Jadi biasalah diet tuh kan gak lurus-lurus saja, kadang ada beloknya. Jadi aku naik menjadi 53, sekian, 53,15. Jadi aku berniat untuk men-challenge diri aku sendiri selama seminggu dan melihat berapa sih hasil turun timbangan berat badan aku selama seminggu. Dan diet yang aku jalanin ini adalah diet fleksibel atau defisit kalori. Dietnya seperti apa kak? Jadi kalian tetap makan apapun yang kalian ingin makan, kecuali ada kondisi medis tertentu yang tidak membolehkan kalian makan. Jadi prinsipnya adalah menghitung kebutuhan kalori dari setiap makanan atau kebutuhan kalori harian kita. Dan banyak di antara kalian yang menanyakan, Kak, diet masih boleh makan nasi ya? Jadi di sini aku diet fleksibel, diet yang boleh makan apa aja, tetapi tetap memperhatikan pola nutrisi dan juga pola gizinya. Langsung aja dengan cara yang pertama, yaitu kalian puas-puasin aja dulu ibu-ibu, bunda-bunda yang ingin diet. Saya tahu ekspektasi sama realita emak-emak pada saat diet. Pagi udah mencoba sarapan, tahu-taunya siang dibelikan makanan sama suami. Sayang kan kalau nggak dimakan. Setelah itu udah mencoba olahraga berapa jam, tahu-taunya diajak makan di luar, nggak mungkin nolak kan, apalagi dikasih makanan sama tetangga. Siapa yang mau ngabisin kalau bukan kita? Itulah realita sama ekspektasi diet emak-emak. Saya merasakan sendiri karena saya adalah seorang ibu rumah tangga. Jadi lantas apakah seorang ibu rumah tangga tidak bisa mengatur pola makannya? Tentu jawabannya bisa, karena saya sendiri mencoba untuk mengatur pola makan. Jadi saya tetap masak untuk suami, untuk anak. Jadi juga saya tetap bisa diet atau mengatur pola makan. Yang pertama yang saya lakukan adalah, jadi mulai seminggu ke depan ayo kita rubah pola makan kita secara perlahan. Nah, dari puas-puasin makan inilah, misalnya hari ini hari Minggu, besok hari Senin, ya udah kalian itu makan aja sepuasnya, pengen makan Indomie, makan apa, pokoknya lupakan aja kalian itu ingin diet. Tetapi besoknya Senin kalian harus benar-benar diet. Nah, berlanjut ke cara yang kedua, yaitu benar-benar semangat dan niat yang sangat kuat. Diet nggak bisa kalau tanpa niat dan semangat yang setengah-setengah, ibu-ibu. Jadi kalau pengen diet benar-benar mantapkan niat dan semangat kita. Jangan semangatnya cuma di awal doang ya. Jangan pas lagi sayang-sayangnya ditinggalin. Terus diet itu atas kemauan diri sendiri tanpa paksaan orang lain. Nah, yang ketiga, coba berikan pengertian kepada anggota keluarga, suami atau anak kita. Kalau kita katakan kalau kita itu ingin mengatur pola makan, jadi mereka akan mengerti. Nah, cara yang keempat yaitu siapkan kertas, pulpen, terus ada meteran jahit sama timbangan digital.
Nah, setelah itu kalian coba untuk menimbang di pagi hari. Kalian catat di kertas berat badan kalian pada saat itu. Kalau bisa tulis seperti contoh aku seperti ini ya. Kalian tulis tanggal kalian mulai diet itu tanggal berapa. Tulis start aku diet misalnya tanggal 22 Maret 2019. Tulis berat badan kalian pada saat itu. Dan kalian harus menentukan target kalian itu jangan banyak-banyak. 1 kilo, 2 kilo itu termasuk banyak ya, 2 kilo. Ya udah 1 kilo aja. Nah, terus kalian tulis juga day 1, day 2 sampai day 7. Setelah itu tuliskan motivasi terbesar kalian ingin diet. Setelah itu tempelkan kertas ini di mana saja pada saat kalian selalu melihatnya, entah di dinding kamar, entah di dapur, tempat kita masak. Jadi setelah itu diet ini boleh olahraga atau tidak. Kalau kita ibu-ibu pasti kan setiap hari itu kita ada aja aktivitas kan. Jadi kita udah bergerak aktif. Tanpa olahraga pun diet ini bisa. Tapi aku menyempatkan diri untuk berolahraga di rumah sebisa mungkin. Berolahraga 20 menit menggunakan musik biar semangat. Jadi buat ibu-ibu yang nggak mau olahraga juga bisa karena kita itu udah bergerak aktif. Nah, di sini aku juga mencontohkan menu sarapan aku, terus menu makan siang, menu cemilan, dan menu makan malam. Ini tanpa menghitung kalori, karena setiap hari dulu aku diet selalu menimbang makanan ya. Jadi aku ini setidaknya udah tahu lah estimasinya kira-kira berapa. Nah, kalau untuk jam sarapan itu aku mulai dari bangun tidur jam berapa kita bangun, jam 5 sampai jam 10 pagi. Kadang kan sibuk ngurusin apa dulu, kita belum sempat sarapan kan ibu-ibu, bunda-bunda. Jadi sarapan batasnya sampai jam 10 aja. Nah, terus kalau makan siang aku jam 12 sampai jam 1. Kalau untuk waktu cemilan itu jam 3 sampai jam 4. Dan kalau untuk makan malam jam 7 sampai jam 8 batasnya. Nah, kalau untuk lauknya gimana Mbak Yuni? Apa ditumis, apa digoreng, apa direbus, atau pakai bumbu masakan seperti biasa? Kalau saya minyak gorengnya saya pakai bimoli, sanko, saya takar menggunakan sendok makan. Nah, kalau untuk cabai saya tetap pakai, nggak pakai sambal, nggak pedas gitu. Terus kalau untuk nasinya saya pakai nasi putih, dan untuk menakarnya saya pakai mangkok putih, dan itu sekitar 100 gram ibu-ibu biar kenyang. Tanpa mangkok pun bisa kok. Pokoknya nasinya jangan terlalu banyak atau berlebihan. Kalau pengen nambah ya udah nambah aja dikit. Nah, ini langsung aja aku contohin menu aku day 1 atau hari Senin ya. Jadi aku tuh benar-benar ingin mulai diet, langsung aku malamnya tuh udah ngumpulin niat, dan paginya itu aku langsung nimbang. Nah, berat badan segini langsung aku fotoin biar menjadi progres aku biar makin semangat. Setelah itu tidak lupa juga aku mengukur menggunakan meteran jahit. Yang aku ukur yaitu lingkar lengan, lingkar perut, lingkar dada, lingkar paha, lingkar pinggang. Supaya apa? Kita menimbang pakai meteran jahit supaya kalau timbangan pun tidak turun, kita mempunyai cadangan timbangan lain selain angka timbangan. Contohnya meteran tubuh ini. Jadi kita itu udah seneng banget kalau misalnya lingkar perut kita nih misalnya 90 itu kan udah melebihi kapasitas normalnya. Normalnya ukuran perut untuk wanita itu tidak lebih dari 80 cm. Terus kalau untuk pria itu tidak lebih dari 90 cm. Nah, kalau kita ukur lingkar perut kita itu sekitar 90 cm. Berarti seperti lingkar perut pria ya. Jadi misalnya kita itu diet, angka timbangan enggak turun, tapi angka meteran turun, misalnya dari 90 menjadi 85. Itu udah sesuatu yang sangat baik Bu Ibu. Jadi tanpa angka timbangan pun diet kita itu jangan merasa gagal sama sekali. Langsung aja aku contohin menu sarapan aku day 1 atau hari Senin. Nah, hari Senin ini aku membuat sarapan pancake pisang pakai tepung oat. Tepung oat itu
sekitar 50 gram, terus gak pakai gula sama sekali karena pisangnya udah manis, pisangnya 2, terus telur. Udah itu dipanggang di atas teflon. Jadi sarapan pagi aku itu pancake oat. Menu makan siang hari Senin ini nasi putih 100 gram, terus ada dada ayam sama kentang dimasak saus tiram. Setelah itu ada brokoli rebus, wortel rebus, dan juga jus wortel 2. Lanjut ke cemilannya ya. Cemilannya aku ngemil ayam ricis yang pedas ini level 3 sama kasih sausnya sedikit. Dan kalau untuk makan malamnya, sayang stok kentang di rumah banyak, kalau nggak dimakan siapa lagi yang makan, sayang kan kalau dibuang. Jadi aku rebus kentang, terus ada ayam bakar, ada timun, ada kemangi, dan juga sambal. Lanjut di hari Selasa, sarapan pagi aku 2 butir telur rebus sama jeruk sankis. Ini udah kenyang banget. Kalau bisa bangun tidur itu kita langsung minum air putih 1 gelas, 2 gelas, sebisa mungkin untuk minum air putih banyak-banyak. Dan kalau untuk makan siangnya ada nasi putih, ada tumis buncis, ada telur dadar, ada sambal, terus ada kembang kol, terus ada jambu, dan juga jus timun. Dan kalau untuk cemilannya aku bikin Nutrijel rasa strawberry. Ini aku nggak campur gula lagi. Terus karena flanya udah manis, sebisa mungkin kita tuh menyeimbangkan ya bunda-bunda. Jadi kalau flanya udah manis, Nutrijelnya nggak usah dikasih gula lagi. Kalau dikasih gula lagi jadi double dong manisnya. Tentunya akan menambah jumlah kalori lagi. Jadi Nutrijel rasa strawberry dikasih flanya aku bikin pakai fiber cream dan juga tepung maizena. Dan kalau untuk makan malamnya, aku makan malam nasi putih, terus ada sayur lauknya tadi siang, sambal aku cuma tambahin terong masak hijau, terong dimasak cabai hijau. Lanjut di hari ketiga atau day 3, menu sarapan aku pancake oat. Lagi-lagi aku suka banget bikin pancake karena stok oat tuh sayang kan kalau nggak diolah, apalagi ada pisang, ada telur, ya udah diolah aja. Nah, kalau untuk makan siangnya aku makan nasi putih, terus ada ikan tongkol disuwir terus dimasak tumis saus tiram. Terus ada sayuran rebusnya seperti ada brokoli, terus ada sawi. Tak lupa juga aku minum jus wortel. Nah, kalau untuk cemilannya nggak mungkin lah kan kita diet tuh harus makan yang itu aja, harus ganti-ganti dong cemilannya gitu juga. Nggak mungkin lah cemilannya harus yang hambar, yang nggak ada rasa. Jadi aku ngemil 1 better coklat. Emang boleh kak ngemil diet, ngemil yang kayak gini, emang nggak takut gendut kak? Kok takut sama makanan yang belum tentu bikin kita gendut? Yang bikin kita gendut itu pola kebiasaan kita yang makan terlalu berlebihan. Nah, lanjut di makan malamnya, ada nasi putih, ada perkedel, ada sayur sop, dan juga ikan suwir. Kak Yuni masaknya berapa kali sih? Aku bisa masak 2 kali, bisa masak sekali, tergantung lauknya itu habis atau enggak. Dan lanjut di day 4 atau hari keempat atau hari Kamis ya. Untuk sarapan paginya aku roti keju. Nah, roti keju ini kalau bisa kalian bisa pilih roti yang hambar atau roti gandum. Tergantung kebutuhan kalori kalian, tergantung tubuh kalian, karena nggak bisa sama seperti aku karena tubuh kita berbeda-beda. Tapi aku di sini mengajarkan untuk kita sama-sama menjaga pola makan kita. Nah, kalau untuk makan siangnya aku pakai nasi putih tetap, karena nggak bisa ya bunda-bunda atau ibu-ibu kita tuh jauh dari nasi putih. Karena kita udah bertahun-tahun makan nasi putih, nggak mungkin gara-gara diet kita langsung stop nasi putih, jangan mendekat.
Yang penting aku mau makan nasi merah, aku mau makan kentang, aku mau nggak makan nasi. Emang kuat? Berapa lama sih kuatnya nggak makan nasi putih? Ayo, apa setahun kuat nggak makan nasi putih? Palingan juga seminggu, sama kayak aku. Jadi aku makan nasi putih, terus ada tumis wortel, terus ada sawi, kecambah, ini sayurnya dicampur ya. Terus ada dada ayam bumbu kuning, nih seperti ayam gulai cuma lebih dikentalkan lagi kuahnya. Terus ada jus tomat wortel. Nah, kalau untuk cemilannya aku ngemil buah melon. Daripada ngemil yang enggak kan, hari ini aku ngemil buah. Dan kalau untuk makan malamnya, lauknya sama, sayurnya sama, cuma aku tambahin buah semangka. Jadi perbanyak makan buah, perbanyak makan sayur, dan dengan pola gizi yang seimbang, tanpa meninggalkan makanan favorit, tanpa takut makan ini, makan itu, tanpa anti makan nasi yang katanya bisa bikin gendut. Nah, lanjut ke hari kelima atau day 5 atau hari Jumat. Kalau untuk sarapan paginya aku bikin pancake oat, cuma pisangnya 2, satu pisangnya untuk dihalusin, satu pisangnya untuk topping. Dicampurin keju sama teh tawar. Teh tawar ini juga bisa kalian ganti dengan teh hijau gitu. Kalau untuk makan siangnya ada nasi putih, ada brokoli rebus, ada terong dimasak saus tiram, terus ada wortel sebagai lalapan. Wortel ini gak aku rebus karena dia wortelnya kecil jadi manis, gak perlu direbus lagi. Dan juga ada ayam goreng pakai mentega, aku menggorengnya pakai mentega biar gurih gitu. Dan kalau untuk cemilannya aku ngemil puding Mary coklat La fiber cream. Jadi cemilan itu kita bisa mengolah sendiri, kita bisa mengoptimalkan bumbu dapur gitu ibu-ibu. Jadi kan kita yang tahu bagaimana selera kita, apa suka manis, apa suka asin, tapi ingat jangan berlebihan. Dan kalau untuk makan malamnya aku ganti, soalnya aku bikin soto. Jadi aku bikin soto ayam, terus kasih jeruk nipis. Dan lanjut ke day 6 atau hari Sabtu. Kalau hari Sabtu ini aku sarapannya kurma. Aku makan 3 atau 4, udah masuk kurma di kota aku, sama jus semangka. Ini seger banget. Dan kalau untuk makan siangnya ada nasi putih, ada sambal, ada telur dadar, ada buncis, wortel rebus, pisang. Jadi telur dadarnya aku kasih keju sedikit, kayak mana ya, gurih-gurih asin gitu. Dan kalau untuk cemilannya aku ngemil sate padang. Bayangin, emang diet boleh makan nasi padang? Ya boleh kok, diet itu kan mengatur makan, bukan diet menahan lapar, bukan diet ekstrim yang katanya seminggu bisa turun 5 kilo. Emang apa yang turun? Masa air? Emang mau turun kelihatan pucat, lesu, pusing? Apa mau diet hanya bertahan seminggu? Jadi diet itu fleksibel saja ya ibu-ibu, bunda-bunda, teman-teman semuanya. Lanjut di makan malamnya. Makan malamnya aku nggak sama makan siangnya. Dibelikan nasi uduk, terus aku tambahin sayur sendiri, ada wortel, ada buncis. Terus di nasi uduk ini ada bihun, ada tempe orek, ada sambal, ada telur. Lengkap kan? Harganya murah kok, cuma 10.000. Dan hari terakhir day 7, aku sarapan paginya roti kupas, terus ada telur dadar 2, terus tomat 1 pakai saus, dan susu bir brand. Nah, ini kenyang banget. Apalagi seorang ibu rumah tangga itu kan aktivitasnya banyak, melakukan pekerjaan sehari-hari. Jadi sebisa mungkin kita jangan meninggalkan jam sarapan ya, supaya tubuh kita kuat, tubuh kita fit. Dan lanjut di makan siangnya.
Jadi day 7 makan siangnya aku ada nasi putih, sayur kacang panjang rebus, tempe orek pete, telur dadar, buah melon. Dan kalau untuk cemilannya aku ngemil boba cheese, boba yang pakai bubble. Enak kan diet, bisa ngemil yang menurut kita bukan makanan diet. Setelah itu kalau makan malamnya ada nasi goreng kunyit. Sisa dari bumbu ayam kunyit itu aku bikin nasi goreng. Jadi nasi gorengnya pakai telur, pakai tomat, timun, aku tambahin juga sayur kacang panjang. Dan penasaran berapa kilo berat badan aku turun? Jadi ini before-nya aku menimbang 53, tapi aku tulis di kertas 54, aku bulatin aja biar aku makin semangat. Setelah itu, setelah menimbang dari 8-nya, berat badan aku menjadi 52, sekian. Jadi sekitar 1 kiloan lebih turunnya. Selagi kita konsisten, semangat, dan mengatur pola makan, tentu berat badan kita akan turun. Dan diimbangi juga dengan olahraga supaya kita nggak stres, supaya kita happy. Dan manfaat olahraga pun bukan hanya untuk diet saja, tentunya untuk kesehatan kita. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komentarnya ya. Share juga ke teman-teman kalian semua. See you next time video. Dah. Assalamualaikum semuanya.